Pasca libur cuti bersama Idul Fitri tahun 2024, anggota Komite 3 DPD RI Dapil Bali Anak Agung Gede Agung mengunjungi kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Senin 22 April 2024 untuk menyerap aspirasi. Kunjungan kerja ini sekaligus momentum membahas isu-isu terkini seputar ketenagakerjaan, pembayaran tunjangan Hari Raya THR oleh perusahaan kepada karyawannya, hingga skandal varian job yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di tanah air. Anak Agung Gede Agung merasa perlu membahas isu ketenagakerjaan karena ia merasa masih ada permasalahan-permasalahan yang belum tuntas. Ini tak terlepas dari hasil kunjungan kerjanya ke Turki beberapa waktu lalu. Bahkan Anak Agung Gede Agung sempat mengumpulkan para PMI di Buleleng bersama dinas terkait. Upaya lainnya, sebagai anggota DPD yang salah satunya membidangi ketenagakerjaan, telah menemui Kapolda Bali untuk mendorong proses hukum bagi oknum-oknum agen penipu. Tak luput dari perhatiannya yakni kasus varian job mahasiswa Indonesia ke Jerman. Belakangan program tersebut ramai diperbincangkan karena diduga menjurus menjadi tindak pidana perdagangan orang. Wakil Ketua 1 DPP Apindo Bali Anak Agung Bagus Mahaputra Sanjaya memberikan masukan agar pemerintah merancang regulasi khusus mengatur perusahaan modal asing, misalnya dengan menerapkan deposit sebelum mendirikan perusahaan. Selain itu, perlu juga adanya local partner bagi perusahaan dengan modal asing di Indonesia untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tema itu kan penanaman modal asing, jadi memang undang-undang kita memang misalnya lokal partner, dia tidak bisa sendiri, karena itu kan menyangkut hak kepemilikan modal asing yang ada di Indonesia. Karena dengan itu mungkin ada antisipasi oleh pemerintah itu supaya tidak, kalau terjadi sesuatu, ya tadi bisa mengantisipasi dari lokal partnernya. Ya. Itu yang pertama. Terus kedua, mungkin sebaiknya ke depan saran, mungkin pemerintah bisa mengeluarkan undang-undang atau aturan baru bagi PMA sebelum membuat perusahaan dia harus memberikan deposit atau jaminan apabila terjadi sesuatu seperti tadi THR tidak dibayar, itu bisa diambil dari siapa. Pada kesempatan yang sama, Lohmade Wiratmi, mediator ahli utama pada Disnaker dan ESDM Provinsi Bali, menjelaskan bahwa untuk Hari Raya Idul Fitri tahun ini, pihaknya mencatat satu perusahaan yang belum membayar kewajiban THR untuk karyawannya. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI, pihaknya telah mendirikan posko THR yang terdiri dari pengawas, mediator, dan tenaga administrasi di Disnaker ESDM Bali guna menampung pengaduan pekerja yang belum mendapatkan THR dari perusahaannya. Posko THR, lanjut dia, menerima 8 pengaduan dari 6 perusahaan. Bahkan salah satu pelapor memegang jabatan manajer. Nanti kalau memang ada laporan dari pengawas dan mediator itu kita tindak lanjuti. Kalau mereka memang memberikan, ya kita hanya menghelapi. Kalau memang tidak memberikan, ya kita tindak lanjuti dengan aturan yang berlaku.